Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bapak-bapak belum terdengar suara. Sekali lagi kita doakan yang menjawab salam, mudah-mudahan rezekinya dilancarkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi haitsu jama'na fi hadzal masjid al-mubarak. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi ursila li ummatihi natiqal lughah wa nashir da'wah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila sabilil huda, amma ba'd. Sadatunal mukarramin wal musyarrafin, segenap yang kami hormati dan muliakan, para orang-orang tua kami, para ayah-ayah kami, para asatidz, kemudian wabil khusus pengurus Masjid Baitur Rahman, mulai dari ketua sampai jajarannya, para jamaah, baik jamaah yang hadir dari Masjid Baitur Rahman sendiri atau jamaah yang hadir dari sekitar Masjid Baitur Rahman, para pemuda, para remaja, para pecinta majelis-majelis kebaikan, majelis-majelis ilmu yang mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon izin ini ayahanda sekalian, para orang tua kami, saya duduk posisinya lebih tinggi daripada orang-orang tua kami di sini, bukan dalam rangka ingin menggurui atau ingin mengajarkan, tapi karena ingin menghargai usaha panitia. Karena tadi ketua masjid dah bilang, Pak Bu, nanti kecewa kalau tidak dihargai. Jadi saya berusaha menghargai apa yang sudah disediakan oleh panitia, tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat kami kepada segenap orang-orang tua kami di sini. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, insyaallah dunia dan akhirat. Insyaallah kita buat kesepakatan malam ini. Saya tidak akan panjang lebar, saya tidak akan bicara lama-lama. Yang penting semuanya kita sama-sama fokus untuk membahas, untuk mengkaji tentang hikmah daripada peristiwa hijrah ini. Apa yang bisa kita petik di dalamnya. Oleh karena itu saya himbau jamaah sekalian, yang punya handphone mungkin bisa disimpan dulu handphonenya, ya, mari sama-sama kita simak. Mudah-mudahan ini bermanfaat, tidak hanya untuk bapak dan ibu sekalian, juga untuk saya pribadi, dan bisa kita amalkan nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah, insyaallah dunia dan akhirat. Tadi qori kita, ananda kita sudah membacakan daripada potongan ayat Al-Quran, yang mana beliau menyampaikan inna iddatasyuhur indallah Isna Asyara, yang artinya sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diakui oleh Allah di dalam bulan dalam satu tahun menurut Islam itu ada 12 bulan. Minha arba'atu hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang secara khusus Allah istimewakan bulan tersebut. Nah, di antara 4 bulan itu salah satunya bulan
yang alhamdulillah saat ini Allah izinkan kita bertemu dengannya. 4 bulan tersebut ini sekedar menjadi informasi. Yang pertama itu bulan Rajab, yang kedua bulan Zulqa'dah, yang ketiga bulan Zulhijjah, dan yang keempat bulan saat ini yang kita sedang masuk di dalamnya, yaitu bulan Muharram. 4 bulan yang Allah istimewakan secara khusus. Artinya di antara 12 bulan yang ada, di 4 bulan ini Allah memberikan banyak sekali hadiah-hadiah keistimewaan untuk tiap-tiap hambanya. Tinggal kitanya, Pak Bu, kita ini mau ngambil keistimewaan itu atau tidak. Saya ambil contoh, misalkan Ustadz Sulaiman ada buka bazar minyak goreng di samping Masjid Baitur Rahman. Bazarnya gratis, Bu. Tapi syaratnya cuma satu, harus ngambil sendiri ke tempat itu, tidak boleh minta ambilkan orang. Kira-kira berat tidak, Bu? Saya yakin jangankan ibu-ibu yang tinggal di sekitar Masjid Baitur Rahman, yang tinggal di Sungai Jawi sana pun, seandainya dia tahu ada minyak goreng gratis di sini, kira-kira datang enggak, Bu? Gratis. Syaratnya cuma satu, tidak boleh minta diwakilkan, harus ngambil sendiri ke sana. Kita yang memang kita ini akalnya sehat, ini minyak goreng gratis, gak bayar, cuman melangkah beberapa langkah udah dapat minyak goreng. Bahkan yang agak jauh tadi saya bilang, tinggalnya di Sungai Jawi, dia naik Maxim ke sini. Apalagi saat-saat harga minyak goreng lagi mahal, itu ibu-ibu surga sekali. Begitu juga keistimewaan yang Allah berikan Bapak dan Ibu. Allah sudah kasih hadiah sama kita, Allah sudah kasih keistimewaan sama kita. Modalnya cuma satu, apa? Datang sendiri kepada Allah, taat kepada Allah. Ada panggilan azan, maka laksanakan sholat dengan segera. Itu saja syaratnya. Tidak ada kita harus bayar. Saya tanya, sholat di Baitur Rahman ini apakah ada infak bayar wajib? Ada Ustaz Sulaiman? Tidak ada. Kita baca Al-Quran di Masjid Baitur Rahman, apa ada infak wajib? Tidak ada. Gratis Bapak dan Ibu. Modalnya cuma satu, mau. Apalagi saya tahu betul Masjid Baitur Rahman ini masih istiqomah dalam perjalanan majelis taklimnya. Boleh kita ketahui Bapak dan Ibu, saya kebetulan salah satu guru di pesantren Labbaik, ngajar di pesantren Labbaik. Di program pesantren kami itu 4 tahun sekolahnya, Bu. Jadi SMA sekolahnya 3 tahun, 1 tahun itu ngabdi, khidmah bahasanya. Nah, di tahun khidmah, di tahun keempat, santri-santri itu dikirim keluar. Ada yang ke sekolah, ada yang juga bantu di pesantren, dan ada juga yang kita kirim ke pelosok-pelosok daerah. Salah satunya di Pahuman, di Ngarak. Di Pahuman itu Bapak Ibu, kalau Ibu mau tahu, di situ tuh kampungnya mu'allaf. Gak ada murni orang Islam yang lahir di situ, bertempat dari awal di situ, gak ada. Semuanya murni mu'allaf. Kami kirim santri kami ke sana, yang alhamdulillah perjalanan 2 tahun di sana sudah ada sekitar 7 orang yang masuk Islam lewat tangan santri-santri Labbaik.
Kalau Bapak Ibu mau tahu bagaimana perjuangan mereka ibadah di sana, ini masjidnya cuma satu. Nama masjidnya saya masih ingat, Jabal Nur kalau tidak salah. Sekeliling masjid itu gereja semua. Tantangan mereka mau ibadah, listrik di sana terbatas. Bisa digunakan itu hanya saat waktu-waktu sholat. Makanya di sana kalau dengar azan itu rasanya terenyuh hati, sedih. Ternyata syiar Allah sampai masuk ke pelosok-pelosok daerah sana. Dan saya menjadi saksinya Pak Bu. Saat kami mengantar santri kami di tahun kemarin, saya ketemu sama salah satu mu'allaf di sana. Mohon maaf ini Bu ya. Dia pakaiannya masih buka aurat begitu, pakai celana pendek, tidak pakai kerudung. Saya tanya, ibu Islam? Iya Pak Ustadz, saya baru masuk Islam. Udah tahu cara pakai kerudung? Sudah Pak Ustadz. Ibu sudah tahu cara menutup aurat? Sudah Pak Ustadz. Kok belum dipraktekkan? Jawabannya bikin hati saya terenyuh. Bukan saya tidak mau nutup aurat Pak Ustadz, cuman bajunya saya belum punya. Bukan saya tidak mau pakai kerudung, tapi saya belum punya kerudungnya. Kita-kita yang di kota, jangankan untuk sholat. Ini mohon maaf kalau yang merasa nih. Untuk undangan aja itu bisa sampai belasan setel. Sampai kadang laki lama mengamuk menunggu, lama benar bini aku nih. Itu bukan karena lama berdandan Pak, bingung nak milih baju yang mana. Ini kita di kota Bu, kurang bersyukur. Maka hikmah pada malam hari ini, di antaranya saya tidak bahas banyak, 3 saja. Yang pertama, ayo dengan masuknya kita di tahun yang baru 1445 ini, kita menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Apa yang kita dapat hari ini Bu, jangan mandangnya ke atas. Kenapa? Kalau kita bandingkan hidup kita dengan orang yang lebih kaya dari kita, maka kita tidak akan bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu bisa sadari, sekali lagi saya sampaikan, saya bukan menggurui, saya hanya mengingatkan. Mulai kita bangun tidur, kita dibangunkan oleh Allah dari tidur kita, lengkap dengan 2 mata kita, masih berfungsi bisa mandang, lengkap dengan 2 telinga kita, masih berfungsi mampu kita mendengar suara, itu nikmat dari Allah. Berapa banyak orang tidur di malam hari, begitu bangun mata sudah tidak bisa melihat lagi. Berapa banyak orang yang tidur di malam hari, bangun di pagi hari, telinga sudah tidak bisa lagi mendengar dengan sempurna. Kenapa? Dicabut sama Allah kenikmatannya. Kita nih bersyukur tunggu dapat nikmat, tunggu dapat duit baru alhamdulillah. Padahal hampir tiap saat Allah tidak lupa ngasih kita nikmat. Ini yang banyak kita lalai Pak Bu. Mohon maaf, saya pribadi pun ya sama. Makanya ayo sama-sama kita tahun baru Islam ini kita jadikan ajang untuk semakin pandai berterima kasih kepada Allah. Masjid kita sudah mulai direnovasi. Tadi saya dengar juga agak merinding mendengarnya. Hampir 100% biaya kemudian material itu murni dari jamaah. Nih Pak Bu, saya sampaikan, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah mensedekahkan uangnya untuk di jalan Allah,
mati pun kita nanti, meninggal pun kita, ketika nanti ini masjid udah jadi, semakin banyak orang sholat di sini, semakin banyak orang baca Quran di sini, semakin ramai orang bermajelis taklim di sini, tiap ada kegiatan ibadah, pahala orang dapat, ibu bapak yang bersedekah juga dapat pahalanya sekalipun sudah di alam kubur. Ini yang disebut Nabi di dalam hadis, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Kalau anak cucu Adam sudah meninggal, wafat, maka semua amal ibadahnya terputus kecuali 3. 1. Shadaqatin jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu macam apa? Sedekah yang tidak putus-putus adanya. Sampai kita dah meninggal pun pahala itu akan terus dapat ke kita. Makanya Bapak Ibu tidak ada alasan untuk tidak bersedekah. Baru-baru ini saya dapat informasi haji kemarin, ada jamaah haji yang dia bisa haji hasil mengumpulkan duit sekitar 25 tahun, hasil dari ngumpulkan barang bekas. Dia nabung, kemudian mampu dia berangkat haji dengan hasil itu. Wallahu a'lam seberapa banyak yang dia kumpulkan. Tapi hari ini banyak orang yang punya harta, banyak orang punya duit, tidak tergerak hatinya untuk menyumbang di jalan Allah. Nanti ada masanya Pak Bu, masa di mana semua kita ini diminta pertanggungjawaban sama Allah. Kemana hartamu? Kau keluarkan untuk apa hartamu? Akan ada nanti pertanyaan di akhirat seperti itu. Makanya duit ini jangan gak ditumpuk-tumpuk benar. Kalau pengen jajannya silalah beli pentol kuah sore-sore pun tak apa. Untuk sedekah ini Pak Bu, Bapak Ibu tidak punya jutaan rupiah, ratusan rupiah pun tidak jadi masalah. Tidak punya Ustaz duit ratusan rupiah, ribuan pun tidak apa-apa Bu. Habis-habis belanja ke warung, ada kembalian beli kecap 1.000-2.000, masukkan kotak amal. Jangan-jangan gara-gara yang 2.000 itu Allah berikan rahmatnya, penyebab 2.000 itulah yang membawa kita ke surganya Allah. Kita tidak tahu dari amal mana yang nanti itu dianggap sama Allah. Jadi tidak ada alasan. Tadi juga Ustaz Sulaiman ada nyampaikan, yang nyumbang dari masyarakat setempat, barang-barang material dari masyarakat setempat, tukangnya belum ada. Saya sampaikan, yang punya ilmu tukang, kalau memang tidak ada uang, bantu dengan tukang kita itu, bantu dengan ilmu bertukang kita itu. Harus Pak Bu, kita harus ada rasa cemburu, ikut andil dalam perluasan ibadah, perluasan dakwah yang tujuannya untuk Allah. Jangan saat kita melihat ada orang yang hidupnya sebenarnya biasa-biasa saja, tapi rutin dia bersedekah untuk masjid. Sementara kita yang 5 juta, 6 juta sebulan, tidak pernah sedikit pun mengeluarkan harta kita di jalan Allah. Malu. Jangan khawatir, rezeki itu sudah diatur, rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Rezeki tidak akan tertukar karena sudah tertakar. Apa yang kita takutkan Bapak Ibu? Saya ceritakan pribadi saya sendiri ini Bapak dan Ibu. Ini yang tahu betul ada Ustaz Ismail, Ketua Pembangunan. Sekarang saya aktif di media sosial, khususnya di aplikasi TikTok. Banyak orang berpikir aplikasi TikTok itu isinya tak genah. Berarti dia belum tahu. Zaman sekarang di TikTok itu Bapak dan Ibu, kalau tidak percaya, tanya anak-anak muda kita nih. Kalau bisa periksa hati mereka.
hampir semua anak muda itu main TikTok. Artinya selama waktu 24 jam, waktu terbesar mereka habis itu di aplikasi TikTok. Siapa yang mau menyelamatkan mereka kalau bukan kita? Makanya mau tidak mau sekarang ustadz-ustadz, kiai-kiai pun pakai TikTok. Niatnya cuma satu, untuk menyelamatkan anak-anak muda sekarang. Sampai seperti itu sekarang Bapak dan Ibu. Anak muda sekarang tuh lebih suka dengar nasihat yang dari HP daripada dari mulut mak ayahnya. Karena yang keluar dari mulut mak ayahnya itu ya kata dia. Tanya Pak Bu kalau tidak percaya sama anak-anak kita itu. Kalau mereka udah suka dengan satu ceramah, di-uploadnya, di-share-nya di WA-WA-nya, di-share-nya di akun media sosial dia yang lain, di Instagram-nya, di Twitter-nya. Itu kan kebaikan jadinya. Kita tidak bisa melarang anak-anak kita untuk tidak main HP hari ini. Tidak bisa. Karena memang juga sudah zamannya. Orang yang mau belajar itu sekarang pakai teknologi. Ini saya ceramah aja, ini direkam pakai teknologi. Tidak bisa kita hindari. Tergantung teknologi itu kita tunggangi untuk kebaikan kah atau untuk keburukan. Ini Bapak dan Ibu, saya selaku penggerak pemuda, ya. Kalau dakwah saya memang sasaran saya anak muda, bukan orang-orang tua. Kenapa? Guru-guru saya cukup, sudah ada guru-guru yang untuk orang-orang tua. Hampir setiap orang sekarang kalau ceramah, kalau nasihat, tujuannya yang tua-tua. Pertanyaannya sekarang siapa yang mau menyelamatkan yang muda-muda? Oh biar aja Ustaz, mereka masih muda, kita yang tua fokus ibadah. Begitu kita mati, siapa yang meneruskan Masjid Baitur Rahman? Siapa yang menggantikan imam di Masjid Baitur Rahman? Siapa nanti yang meneruskan perjuangan setiap ada satu Muharram seperti ini, ada acara seperti ini, siapa yang gantikan? Kalau bukan generasi muda kita, Pak Bu. Makanya saya senang tadi saya lihat ada hadrohnya, ada marawisnya. Saya bilang sama panitia, biar ajak dulu Ustaz, tidak usah cepat-cepat mulai. Biarkan budak-budak tuh suka di situ. Karena kalau tidak ada kayak gitu Pak Bu, acara macam ini isinya cuma ceramah saya jamin balik budak-budak nih. Kenapa? Itu tadi Ustaz Sulaiman udah ngerekam nih, udah. Bagus kita balik, nanti kita tengok di FB-nya Ustaz Sulaiman ya, cukup. Anak sekarang cerdas Pak Bu. Kalah gitu. Ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Tingkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh daripada Umar bin Ahmad Barojat, salah satu karangan kitab beliau menuliskan cara untuk bersyukur kepada Allah, salah satunya dengan cara bita'abbudi, meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah. Jadi syukur itu bukan cuma alhamdulillah. Meningkatkan ibadah itu juga bentuk syukur kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, dengan ada momen masuk kita di tahun baru Islam ini, menjadikan kita semua insan yang senantiasa meningkatkan kualitas ibadah. Amin ya Rabbal. Nih saya tanda dengan bapak-bapak yang hadir nih. Mudah-mudahan bapak-bapak semua adalah orang-orang yang istiqomah nanti berjamaah di Masjid Baitur Rahman. Ibu-ibunya juga sama, mudah-mudahan ibu-ibu ini yang selalu semangat mensupport, membantu pembangunan masjid, membantu TPA masjid. Ayo Bu, tadi kata Ustaz Sulaiman, daripada nganggur anak-anak kita, antarkan ke masjid. Mohon maaf, cukup kita yang buta huruf Al-Quran,
Cukup kita yang tak ngerti agama, Bu. Jangan sampai turun-temurun ke anak cucu kita juga tak paham soal agama. Cukup yang namanya kebodohan tentang agama itu terhenti pada diri kita. Jangan sampai terwarisi kepada anak cucu keturunan kita. Mudah-mudahan gara-gara cucu anak kita yang paham agama, kita meninggal didoakan selalu sama dia. Merekalah nanti penyelamat kita, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nanti kalau dah di alam kubur tu, Bu, tak ada lagi yang diingat, tak ada lagi yang dibawa. Yang kita harapkan hanya syafaat, penolong. Siapa lagi kalau bukan anak-anak kita? Itulah yang kita nantikan ketika kita di alam kubur. Doa dari anak-anak kita. Macam mana ceritanya dia mau doakan emak dia sedangkan dia sholat pun tak ada, ngaji pun tak tahu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ayo mari sama-sama kita warnai tahun baru ini dengan meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah. Yang kedua, memaknai hikmah dari hijrah ini, yaitu dengan memperbaiki hubungan kepada Allah. Introspeksi dari tahun-tahun sebelumnya, target-target ibadah yang belum tercapai, ayo tahun ini kita perbaiki. Ini hampir mayoritas orang di Indonesia ya, kalau kita perhatikan. Kalau udah ulang tahun, pas tanggal lahirnya, rata-rata yang diminta pasti permintaan dunia. Kalau yang belum kawin, doanya mudah-mudahan tahun ini dapat jodoh. Kalau yang belum punya rumah, mudah-mudahan tahun ini dah ada rumah. Yang belum punya kendaraan motor, mudah-mudahan tahun ini bisa beli motor. Kapan minta akhiratnya? Coba begitu masuk tahun baru Islam, kita buat tekad di dalam diri kita. Tahun ini pokoknya sholat jamaah tidak tinggal. Tahun ini jangan sampai yang namanya amal soleh tertinggal. Tahun ini minimal 1 minggu sekali ada sedekah. Komitmen seperti itu. Itulah yang dinamakan hijrah. Hijrah itu maknanya dari satu keadaan pindah ke keadaan yang lain yang lebih baik. Walaupun di Baitur Rahman nanti setiap tahun ada peringatan seperti ini, tapi kalau kitanya tidak berubah-berubah, sama juga. Inti dari acara seperti ini apa? Menambah semangat kita untuk selalu memperbaiki diri. Dalam Al-Quran Allah nyatakan dalam surah Al-Ma'idah, وَمَنْ تَابَ بَعْدَ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ Innallaha ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man taba ba'da dzulmi." Siapa orang yang taubat, yang berubah, yang mau memperbaiki diri ba'da zulmihi, setelah dia buat zalim, setelah dia buat dosa, setelah dia melakukan maksiat, wa aslaha, dan dia bertekad untuk benar-benar memperbaiki dia, maka apa janji Allah? Innallaha yatub alaih. Allah pasti akan terima taubat hamba tersebut. Kenapa? Innallaha ghafurur rahim. Karena Allah itu zat yang maha pengampun, dan Allah satu-satunya zat yang maha penyayang. Ayo Pak Bu, kalau bukan sekarang kapan lagi? Makanya yang majelis-majelis kayak gini Bapak bisa saksikan Pak Bu, sedikit. Tapi kalau syiar-syiarnya, mohon maaf, orang non-muslim di luar sana tidak perlu pakai pamflet, tidak perlu pakai undangan, pasti ramai. Tempat-tempat yang menjadi tempatnya murkanya Allah ramai. Tak perlu pakai undangan. Kenapa? Tahu Bapak Ibu? Kenapa yang semacam ini sedikit, semacam ini kecil? Karena memang orang-orang yang dijamin masuk ke surganya Allah itu hanya sedikit kuotanya.
Makanya bertekad Pak Bu, masuk tahun baru ini istiqomahkan hamba ya Allah di dalam bermajelis taklim di Masjid Baitur Rahman sampai mati. Minta sama Allah seperti itu, keistiqomahan. Ibu-ibunya juga begitu. Ya Allah, istiqomahkan hamba. Tiap ada agenda-agenda Islami, saya mudah untuk hadir di majelis tersebut. Minta sama Allah. Ini yang terpenting Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatkan hablum minallah kita. Makanya sering saya sampaikan dimanapun, sejahat apapun Anda, sebesar maksiat apapun yang Anda lakukan, jangan pernah tinggalkan sholat. Mau sebejat apapun kita, jangan pernah tinggalkan sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Benar-benar seseorang tidak ada kebaikan di dalam dirinya ketika sholat sudah ditinggalkan sama dia. Oh, dia pemabuk, Ustaz, penjudi, penzina, pencuri, masih sholat. Ada tanda kebaikan di dalam diri dia. Berapa banyak dipertontonkan oleh Allah, belum di akhirat, di muka bumi ini, orang-orang yang tadinya ahli maksiat sekarang menjadi ahli taat kepada Allah. Ibu bapak mungkin ada yang kenal dengan salah satu ustadz, sekarang menjadi dai. Dia dulu bandar judi terbesar di Indonesia, terkenal, masih muda orangnya. Taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, sungguh-sungguh dia tinggalkan maksiatnya. Alhamdulillah, sekarang justru menjadi motivator untuk para pengedar judi-judi dan sebagainya. Jadi panutan. Berapa banyak orang yang tadinya penjudi taubat gara-gara nengok dia. Makanya jangan pandang sebelah mata ketika ada orang yang bermaksiat kepada Allah. Bisa jadi itu ujian buat kita. Ini Bapak dan Ibu, saya sedikit mau cerita dan ini nyata. Beberapa hari yang lalu kami baru menyambut santri baru di pesantren kami, Labai. Kemudian berselang beberapa hari ada kedatangan tamu. Masih muda, anak-anak muda, remaja, masih kuliah Pak. Jadi dia ini sedang menjalankan kuliahnya di Madinah Al-Munawwarah. Ceritanya sangat menginspiratif untuk kita semua, bahkan untuk anak-anak muda kita. Ya. Jadi namanya Leo. Dulu dia sekolah di sini Pak Bu. Mana nih? Sekolah perikanan sebelah mana nih? Sini Ustaz ya. Sekolahnya di sekolah perikanan sini, TPI ini. Namanya dulu aslinya Leo. Dia bilang di situ, mohon maaf kalau ada orang perikanan di sini ya. Di situ memang tidak diwajibkan bagi mereka, artinya tidak dituntut. Yang mau sholat sholatlah, yang tidak terserah begitu. Tidak diperhatikan tentang sholatnya. Sehingga si Leo ini merasa kayak ada ketidaktenangan. Dia pengen ada di dalam dirinya itu sholat tuh tidak bolong-bolong, karena memang sebelumnya sholat dia bolong-bolong. Akhirnya ketemulah dengan kiai kami di pesantren, Kiai Misruki, yang juga pernah ngisi taklim di sini. Bertemu sama Kiai Misruki, beliau mengarahkan si Leo ini nanti kalau udah selesai mondok, belajar di pesantren. Diarahkan waktu itu ke Depok. Kebetulan di tempatnya Ustaz Muammar, temannya Kiai Misruki. Singkat cerita, jadi si Leo ini karena punya keinginan sederhana Pak, tidak tinggi-tinggi cita-citanya. Dia cuma kepingin minta sama Allah, ya Allah, aku kepingin sholat 5 waktu, tepat waktu dan dilaksanakan di masjid. Itu aja keinginan dia.
Gak ada dia pernah pengen mondok, pengen ini, pengen enggak. Cuman pengen memperbaiki sholatnya kepada Allah. Tapi ternyata hari ini Allah berikan hadiah yang lebih dari itu. Dia bisa sekolah di Madinah Al-Munawwarah, di tempat yang paling mulia, di mana di sana ada jasad yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana ceritanya, Ustaz? Singkat ceritanya begini, Ibu. Mungkin nanti bisa jadi motivasi untuk anak-anak kita. Jadi si Leo ini selesailah dari perikanan. Datang lagi ke kiai kami itu, dia bilang, insya Allah siap kiai, saya mau mondok karena saya mau memperbaiki sholat. Mau memperbaiki sholat, bukan mau mendalami ilmu agama. Berangkatlah dia ke Depok karena kebetulan orang yang kurang mampu, jadi yang membiayai, kalau tidak salah itu kiai kami. Diberangkatkan dia ke Depok. Sampai di Depok, dia nggak belajar, nggak ngaji, cuman jadi suruh kiai di sana. Jadi kalau kiainya bilang, Leo tolong ambilkan ini, iya dia. Jadi kayak ininya, musaid pembantu di sana. Nggak belajar. Hari-hari begitu. Dan satu keistimewaan si Leo ini, ketika di pesantren gak pernah membantah omongan gurunya, tak pernah membantah apa kata kiainya. Apa kata kiainya dikerjakannya, apa kata kiai disuruhnya dikerjakannya. Bahkan sampai ada beberapa temannya mengatakan, kau nih kalau dipanggil kiai ngapa harus cepat-cepat buru-buru, kan bisa aja biasa-biasa aja jalannya. Maka si Leo ini gak jawab, cuman diam aja. Karena dia tahu yang namanya guru itu adalah orang yang membimbing dia. Singkat cerita Bapak dan Ibu, adalah pembukaan daripada Universitas Islamiyah Madinah Al-Munawwarah, yang mana semua orang juga tahu di sana itu gak mudah buat masuk ke sana, karena harus tes, ada berkas dan segala macamnya. Tapi alhamdulillah, ini anak si Leo ini dengan mudah mengurus dan ikut tes itu semua. Padahal bahasa Arab pun tak tahu apa-apa. Singkat cerita, dinyatakan lulus ini anak. Maka diberangkatkanlah sama kiainya, itu full beasiswa. Belasan juta itu dibayarkan oleh dari pihak Madinah sana. Ada kisah menariknya di Madinah. Sampai di Madinah, dia nih kan orang Indonesia, belum belajar bahasa Arab, tinggal di negeri orang Arab. Macam mana dia nak beli air, beli makan? Jadi saking cerdasnya itu anak, tiap dia datang ke tempat sembako, mau beli minum, mau beli makan, pakai bahasa internasional. Pasti Bapak Ibu mikirnya bahasa Inggris. Bukan, bahasa isyarat. Begitu dia sampai di warung di Mekah sana, dia mau beli air. Ini cerita dia langsung Pak Bu ke kami. Bahasa isyarat. Berbulan-bulan seperti itu. Mungkin kalau anak-anak kita, bagus aku balik kata dia, daripada disangka orang bisu. Tapi karena cerdasnya ini anak, kuatnya keinginan dia, ada aja caranya. Akhirnya, karena tidak betah juga mungkin pakai bahasa isyarat, timbullah keinginan ingin belajar bahasa Arab. Ini caranya Pak Bu. Lihat bagaimana orang kalau punya niat dalam hati. Dia ini bukan orang pintar-pintar amat, biasa-biasa saja. Jadi kalau mau dia belajar bahasa Arab, sehari kata dia cuma bisa 2 kata. Hari pertama dia belajar Assalamualaikum, dijawab sama orang Arab, Waalaikumsalam. Dia pun melanjutkan, Kaifa haluk, bagaimana kabarmu? Orang Arab bilang, Alhamdulillah bikhair. Habis itu lari dia. Kenapa? Karena hari itu baru belajar 2 kata itu. Tak tahu lagi mau ngomong apa. Balik dia ke rumahnya, tempat tinggalnya di Madinah sana, belajar lagi besoknya 2 kata lagi. Datang lagi dia ke orang Arab, Assalamualaikum. Waalaikumsalam kata orang Arab. Kaifa haluk? Alhamdulillah
alhamdulillah bi khair, kata orang Arab. Min aina anta? Wa ana minal Arab. Lari lagi dia. Ini kalau di Pontianak, saya yakin ada orang ngomong kayak gitu, gila kau ni, kata dia. Ngomong sikit pergi, ngomong sikit pergi. Tapi kalau kita lihat, itulah perjuangan dia. Akhirnya 1 tahun tinggal di Madinah, Bu. Tiap hari kayak gitu, sehari dua, sehari dua, sehari dua. Dipraktikkan, sekarang sudah lancar ngomong bahasa Arab. Artinya dari kisah ini kita bisa ngambil pelajaran. Intinya ada kemauan dalam hati. Ini masjid kita nih, kita tengok masih banyak pasti kebutuhannya. Tidak harus jutaan, Bu. Kontinu tiap hari 2.000 habis dari warung. Bapak-bapak mungkin begitu juga. Habis mungkin beli kue atau beli hobok dan segala macam, ada sisa kembalian, kasihkan ke masjid, sedekahkan ke masjid. Walau 2.000, walau 5.000, tapi kontinu tiap saat. Saya yakin ini masjid, insya Allah kita doakan. Mudah-mudahan tahun 1445 ini sudah terbangun masjid kita. Gak ada yang gak mungkin, Pak. Bayangkan kalau satu masyarakat di sekitar Masjid Baitur Rahman punya mindset kayak si Leo tadi. Sehari 2.000, sehari 2.000. Kalikan 100 orang. Tak perlu kita buka-buka dana dari luar. Dan bahkan bisa viral nanti orang-orang yang tinggal di sekitar Masjid Baitur Rahman ternyata terkenal dengan orang-orang yang dermawan. Jadi yang namanya sedekah itu tidak harus kita kaya dulu, tidak harus kita punya duit dulu, enggak. Bila ada 2.000, 3.000, sedekahkan. Panitia pun pasti menerima. Tidak mungkin Ustaz Sulaiman, oh tak ada nih, kurang, minimal 5.000, tidak pula begitu. Ini Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ya, ini udah ada. Medannya udah ada. Saat ini yang kita lihat masjid kita, inilah ladang amal kita. Kejar ini. Ayo sama-sama gotong royong kita tuntaskan masjid kita ini. Tadi itu kita bilang, yang punya harta sedekahkan dengan harta. Yang punya pikiran, yang punya inisiatif, oh bangunan bagusnya seperti ini, posisi seperti ini, itu juga sedekah. Walaupun bentuknya iktiraf, pemikiran. Oh, tidak bisa mikir yang begitu. Punya ilmu tukang, itu tadi. Sedekahkan jasa tukang kita. Bertukang kita di masjid ini, itu pun akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, insya Allah dunia dan akhirat. Terakhir sebagai penutup, yang ketiga adalah hablum minanas. Perbaiki hubungan dengan sesama manusia. Karena ini yang banyak menjadi penyebab amal-amal kita tergantung, artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Perbuatan zalim kepada sesama muslim. Al-Imam Sya'rani pernah mengatakan, bisab'ina dzamban bainahu wa bainallah khairun lahu min an ya'tiyallah yaumal qiyamah bi dzambin wahid bainahu wa baina ibadillah. Kata Imam Sya'rani, lebih baik seseorang itu nanti di hari kiamat datang menghadap Allah bawa 70 dosa besar sekalipun. Itu jauh lebih baik, kata Imam Sya'rani, ketimbang min an ya'tiyallah yaumal qiyamah bidzambin wahid bainahu wa baina ibadillah. Ketimbang nanti dia datang kepada Allah walaupun cuma satu dosa yang dia bawa, tapi dosa itu antara dia dengan hamba Allah yang lain. Kenapa? Karena Allah itu punya sifat Ghaffar, Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun maksiat kita, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita kalau kita mau bertaubat. Mau kayak manapun, Bu. Kalau nggak percaya, ada buktinya di dalam Al-Quran.
bentuk perhatian Allah kepada seluruh makhluknya. Dalam Al-Quran Allah tegaskan kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Allah dalam Al-Quran, hal ataka hadisu Musa. Wahai Muhammad, udah pernah sampai belum kisahnya Nabi Allah Musa, perjuangan dakwahnya untuk mendakwahi Fir'aun? Maka Allah menyatakan lagi di dalam Al-Quran, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Yang mana Allah perintahkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, pergi datangi itu Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya dia sudah melampaui batas, udah kebangetan, udah keterlaluan, dakwahi, kata Allah. Coba kita perhatikan Fir'aun, kurang bejat apa Fir'aun? Berapa nyawa yang sudah dibunuh sama dia? Bahkan yang parahnya lagi Pak Bu, di proses pengajakan Nabi Musa kepada Fir'aun, apa kata Fir'aun? Faqala ana rabbukumul a'la. Musa, yang kau bilang Tuhanmu itu Allah yang paling tinggi, ana rabbukumul a'la, Tuhan itu aku, kata dia. Akulah Tuhan, kata dia. Kalau dipikir-pikir, mungkin iya, dia mengaku begitu. Kenapa? Karena dia punya kekuasaan, dia punya kerajaan, dia punya kekuatan. Logika kalau dia bilang dia mengaku Tuhan. Zaman sekarang, raja bukan, harta tak ada, ngaku nabi, tidurnya terlalu miring. Banyak Pak Bu. Saya sih tak mau lah nyebut-nyebut merek yang lagi viral-viral sekarang nih. Fir'aun ngaku Tuhan, mungkin logika dia karena dia punya kekuasaan. Nah, dari kisah itu Pak Bu, kurang bejat apa Fir'aun? Bahkan sampai Allah cantumkan kejahatannya di dalam Al-Quran. Tapi apa yang Allah lakukan? Tetap Allah suruh Nabi Musa, dakwahi dia. Coba ajak dia. Fakul hallaka ila an tazakka. Coba katakan wahai Musa, bilang sama Fir'aun, mungkin dia mau bertaubat, mungkin dia mau balik ke jalanku. Perintah dari Allah. Apakah karena menunjukkan Allah tidak mampu nangani Fir'aun? Bukan. Apakah karena Allah tidak maha kuasa untuk membinasakan satu makhluk yang namanya Fir'aun ini? Tidak. Tapi Allah secara tidak langsung mau mengajarkan sama kita Pak Bu. Mau saudara kita tuh sebejat apapun, mau dia tak pernah sholat mungkin, tapi kalau masih ada kalimat la ilaha illallah di dalam hatinya, maka dia saudara kita. Apalagi anak-anak kita. Inilah saya sering lihat sekarang, banyak orang tua lepas tangan sama anak, tidak sanggup ngurus anak. Dianggap anaknya nakal, dianggap anaknya dekil. Bahkan kita saksikan sekarang, baik di dunia nyata maupun dunia maya, banyak anak-anak remaja sekarang, mohon maaf, sampai perilaku yang menyimpang itu sudah mereka pelakunya. Kejadian-kejadian seksual itu sudah banyak terjadi oleh generasi muda kita. Terus kita nyalahkan mereka, nyalahkan anak-anak muda kita. Mungkin perlu kita riset kembali. Jangan langsung salahkan mereka Pak Bu. Koreksi kita sebagai orang tua. Sejauh apa kita menjaga dan mendidik anak-anak kita. Anak zaman sekarang, perhatikan jauhnya mereka dari agama. Kadang ngaji pun belum pandai, niat sholat pun tak tahu. Apa mereka yang kita salahkan? Koreksinya itu ada pada orang tua dan guru. Guru sekarang banyak nyerah Pak Bu. Akhir zaman, banyak guru sekarang kalau mau ngajar ke sekolah, ke pesantren, yang pertama dia tanya berapa gajinya. Kami kebetulan ada bangun pesantren di Kalimas Pak Bu. Seleksi guru sama buya kami di sana. Kalau ada guru daftarkan diri, dia nanya soal gaji, tidak usah diterima. Dari awal sudah orientasi nanya tentang gaji. Macam mana dia tidak mengurus anak-anak orang?
Ini perlu dijaga, Pak Bu. Ketika seorang guru itu ikhlas, ridho mengasuh anak-anak, maka di situ keberhasilan akan timbul. Tapi kalau udah guru sikit-sikit gaji, kena potong sikit ya udah protes ke pesantren, ini sering terjadi. Jadi mohon maaf kalau ada guru di sini saya sampaikan, gak akan berhasil anak-anak didikan kita kalau tidak ada keikhlasan di dalam jiwa dan raga kita. Siapa yang kita tiru seperti itu? Malu sama Nabi Muhammad. Kalau soal bilang duit itu penting, Ustaz, iya betul. Nabi dulu cuman tidak ada kata lelah dalam berdakwah, tidak ada kata menepis, menolak. Kalau dibilang capek dakwah, Rasulullah orang yang paling capek. Orang-orang yang nagih-nagih gaji, yang nagih-nagih uang, upah, menakar-nakar uang ketika mau mengajarkan ilmu agama, tunggu nanti saat perjumpaan dengan Rasulullah. Sampaikan sama Rasulullah. Anggap seakan-akan Rasulullah di depanmu. Coba sampaikan seperti itu. Logikanya kau dapat ilmu agama itu dari siapa?